juga memang ya gitu. Walaupun tampangnya menyeramkan gitu. Belum lama ini ada video juga mereka diam di tepi pantai, entah pengungsi kapal yang keberapa gitu. Mereka merusak tambak-tambak eh, nelayan di sana gitu. Jadi mereka BAB itu di pulau itu gitu. Apa di tambak-tambak ikannya itu gitu. Jadi diusirlah dari pantai situ ke sebelah ujung. Itu ya memang karena mereka memang masih biadab ya. Kalau di Belanda itu selalu ada istilah mengeluarkan mereka dari hutan itu gampang, tapi mengeluarkan hutan dari hidupnya mereka itu yang nggak gampang. Itu orang yang menertawakan itu dia nggak. Yang benar itu idenya Prabowo, kasih makan gratis itu jawaban yang paling fatal, yang paling vital dan fatal untuk Indonesia sekarang ini. Kalau semua orang makan, maka nggak ada orang bodoh, nggak mudah diasuh. Gamer dan yang lainnya ya. Eh, Tentang Rohingya, saya pernah baca ada satu komen kira-kira 2 minggu yang lalu lah gitu. Jadi kemana harus ditampung ini pengungsi Rohingya ini? Terus ada yang usul gitu ya di IG ini ya. Cocoknya ditaruh di Pulau Komodo. Di sana di NTT katanya. Biar dimakan sama komodo katanya gitu ya. Nggak ada tempat katanya di Aceh ini katanya gitu ya. Dan saya lihat juga kasihan juga memang ya gitu. Walaupun tampangnya menyeramkan gitu. Belum lama ini ada video juga mereka diam di tepi pantai, entah pengungsi kapal yang keberapa gitu. Mereka merusak tambak-tambak eh, nelayan di sana gitu. Jadi mereka BAB itu di pulau itu gitu. Apa di tambak-tambak ikannya itu gitu. Jadi diusirlah dari pantai situ ke sebelah ujung. Nah, dari kemarin sama hari ini ada lagi video mahasiswa yang ngegeruduk pengungsi ini dari basement di Aceh ya, entah apa gitu. Mau dikemanai nggak ngerti juga saya tuh. Dan hari ini eh, Papua ada sedikit kerusuhan ya, Pastor ya. Seperti itu aja. Terima kasih. Iya, itu kasihan sekali itu ya. Memang karena mereka memang masih biadab ya. Kalau di Belanda itu selalu ada istilah mengeluarkan mereka dari hutan itu gampang, tapi mengeluarkan hutan dari hidupnya mereka itu yang nggak gampang. Artinya bahwa mereka keluar dari sana gampang, tapi bagaimana memberadabkan mereka? Waduh, sebagian besar dari mereka nggak bisa baca tulis tuh, nggak bisa baca tulis tuh mereka. Ajaib loh. Nah, lalu bagaimana memberadabkan mereka di orang-orang yang dari ini kan orang-orang Islam ini kan, wah kalau sampai sini tuh baca tulisnya ribet minta ampun, makanya mereka pada nggak mau belajar bahasa Belanda ya, mereka terus ini aja apa namanya kerjanya ya sama orang-orang Arab lagi, mereka Itu nggak ya bisa berusaha. Pastor. Itu mereka untuk datang ke Indonesia itu mereka bayar 14 juta sampai 16 juta per kepala gitu. Iya gila itu. Ya, satu kapalnya mereka beli nih si yang apa istilahnya yang mendanai itu beli kapalnya 200 juta kira-kira. Jadi mereka itu ada uang gitu loh. Dan memang pada Mereka nggak punya dasarnya uang, itu mereka uang uang benar-benar kasihan mereka ditipu mereka juga, malas, Pastor. Mereka malas. kasihan mereka itu malesnya ya malas karena ajaran Islam itu, mereka bisanya cuma bikin ribut aja yang itu tadi, makanya kita harus membuang kebiadaban dari hidupnya mereka dulu, mereka harus tinggalkan Islam baru bisa tuh. Dan joroknya itu minta ampun.
di Saudi sendiri Iya. pernah menampung para pengungsi Rohingya ini. Mereka ditaruh di satu bukit gitu, di perumahan, tetapi mereka bikin kotor itu. Mm-mm. Jadi mereka bikin tenda-tenda lagi di bukit sebelah sininya gitu. Jadi pemandangan bukit itu udah jorok sekali gitu. Makanya sama Arab Saudi sekarang dibuang, nggak peduli lagi gitu tuh. Memang jorok gitu. Yaitu binatang, mereka itu memang binatang. Makanya harus kita buang sisi binatangnya dulu, kita masukkan mereka ke peradaban, perkenalkan mereka kepada peradaban, supaya mereka jangan coba pakai 3 batu lagi. Baru mereka bisa kemana-mana. Baru Harus mereka jauh, harus jauh Pastor dari penduduk lokal. Kenapa? Karena saya ada lihat videonya itu mereka yang sudah lama di Malaysia ya, jadi bisa ngomong Melayu Malaysia gitu. Dia bilang dia mau kawin dengan orang lokal, jadi mau beranak pinak. memang Iya, jadi tujuannya cuma kawin aja. Semua orang Islam iya, tujuannya begitu, cuma kawin doang. jangan deket-deket dengan orang lokal, Pastor. Itu aja sih. Heeh. Oke, lanjut dulu. Ya itu Bu Ellen, itu harus dimanusiawikan. Mereka ini kan manusia-manusia purbakala gitu kan. Itu kan mereka dari, kalau jumlahnya mereka ini secara keseluruhan yang saya baca itu kurang lebih 1 juta di pinggiran Myanmar sana ya. Dan Myanmar kan juga satu apa suku tersendiri orang ini. Dan mereka ini adalah aliran Sunni. Nah di Islam ini kan juga ada aliran-aliran. Kalau alirannya nggak sama ya mereka tolak. Nah di Indonesia ini seperti di Aceh ini aliran apa nih, Fatimah kan, Syafi'i, pasti ditolak. Jadi kalau bicara agama, mereka ini adalah manusia yang tidak punya harga, sama aja dengan pengungsi-pengungsi di Indonesia sekarang ini. Kalau udah bicara agama, maka yang bisa menyelamatkan itu adalah cinta kasih aja. Mereka manusia-manusia purba. Dan kenapa harus datang ke Indonesia? Jadi sisi positifnya ini adalah suatu pekerjaan ya, suatu pekerjaan ya, opportunity yang kita lihat di challenge. Susah memang. Nah, kembali lagi Ibu, seperti percontohan lah ini ya. Contoh aja nih. Sebelum Nomensen datang ke Tanah Batak, apakah orang Batak itu tidak lebih barbar daripada orang ini Rohingya? Walau jauh lebih ini lagi, walaupun ada agama aslinya Permalim itu ya. Tetapi dalam hal tertentu, waduh, bukan biadab, tertinggal sekali. Tertinggal sekali. Tetapi sesudah datangin Indomensen, agama Kristen masuk, berubah itu. Karena pada prinsipnya Permalim ini adalah percaya kepada sesembahan, seseorang sesembahan yang paling tinggi, yang disebut dengan Dewata Bula Jadi Nabulun. Yaitu kalau bahasa Islam itu adalah Allahu Akbarnya. Dewata Bula Jadi Nabulun, Dewata, gitu. Yang paling tinggi lah itu. Nah, jadi kalau memang tidak dimanusiawikan, ya begitu. Sama dengan ini misalnya di Kepulauan Mentawai, masih ada sebagian penduduk yang tinggal di gunung itu. Tetapi misionari masuk ke sana perlahan-lahan dan perlahan-lahan bisa berubah. Dan itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Oleh karena mereka harus dibina di satu wilayah tertentu yang terpisah dari lingkungannya. Karena lingkungan ini juga kan sangat berpengaruh ya, merusak daripada moral masyarakat. Ini tantangan baru Bu Ellen ya. Kalau memang kita nanti suatu saat dipercaya untuk melakukan itu, ini suatu pekerjaan besar dan pekerjaan mulia sebagai role model bagaimana membina masyarakat di Indonesia ini. Ya, yang tadinya sama sekali sangat tertinggal barbarian menjadi manusia yang sangat beradab dan yang lebih maju gitu kan. Inilah membuktikan bahwa kalau sistem lama mereka ini ditinggalkan ternyata bisa gitu loh. Ini kan sebagai role model hidup, contoh hidup. Dan kita tidak perlu lagi misalnya ada dituduh karena memberitakan berita baik, dituduh penistaan agama, ini itu segala macam. Karena ini sudah ada contoh di depan matanya sendiri. Loh, iya ya, ya nggak perlu banyak ngomong. Kalau gitu kita ikutin dong. Nyatanya itu tuh contoh. Dan Indonesia ini adalah melihat yang paling bagus itu adalah melihat contoh. Ya, melihat contoh di daerah-daerah tertentu. Ada juga daerah-daerah tertentu yang lebih suka mendengarkan omongan-omongan ini, ansor. Tetapi pada umumnya melihat contoh. Kalau udah dilihat begitu, ya udah, pasti dia ikuti 100%. Gitu Bu Ellen. Silakan Iya, Pastor. Iya, Pak. Ya Bu Ellen silakan.
Belen, masih ada Oh Belen? iya, Oke. Yang resen siapa deh? ya ada Kalau boleh tambahan tamat sedikit aja nih. Manolo. Oke. Sepertinya ada kayak kesengajaan ya. Saya sih kesian dengan nelayan-nelayan di Aceh sana ya. Mereka apa 5 kapal gitu untuk menghalau itu satu kapal pengungsi yang akan merapat mendarat gitu. Jadi mereka nggak mau lagi kedatangan gitu. Jadi ini nelayan-nelayan masih muda-muda gitu, ya mencoba menghalau gitu. Jadi kemana apa polisi lautnya ini gitu loh, kemana gitu? Itu kan tugas mereka sebenarnya. Kalau mereka presiden udah nolak, Menlu sudah tidak, bukan kewajiban Indonesia katanya gitu ya. Hanya Wapres saja yang mau menampung di Pulau Galang gitu loh ya. Gitu. Kenapa kalau menolak, kenapa nggak dihalau dengan kapal TNI gitu loh Pak? Jadi rumit dari situnya aja. Kalau memang jelas-jelas mau nolak, tolaklah gitu. Apain kek, tenggelamin kek, kasih gelombang yang gede kek, apa gitu. Ini kan ditampung gitu. Iya, Tapi itu ada orang dalam, Bu Ellen. Pasti ada lah itu. iya ada orang dalam yang memang Mm-mm. jadi kesian gitu. Aduh, udah terapung-apung di laut, udah bayar sekian juta gitu. Di sini kayak apa gitu. Sebenarnya makannya dia enak gitu ya, daging. Malah dibilang kurang. Malah ada yang itu memposting yang satu rohingya daging ayam katanya apa segala macam lah, pokoknya yang enak gitu. Sementara ada penduduk orang Indonesia masih mengais-ngais makanan itu loh, gembel-gembel itu atau orang-orang gila itu yang di jalanan kan banyak Pak gitu. Kan udah dikasih makan sama Damaris. Tapi masih ada loh Pastor, kan Damaris kan terbatas sekali di Jakarta Salah. saja, iya kan belum seluruh Indonesia Pastor. Tapi kalau di pinggiran kota-kota kecil nggak ada lah orang mengais-ngais sampah makan, cari makan itu nggak ada lah. Karena kalau di pinggiran itu mereka bisa makan dari banyak, dari hutan-hutan, dari apa itu banyak. Kalau di daerah pedalaman ya banyak. Tapi kalau contoh dulu saya waktu saya kecil kan saya tinggal di desa. Kalau kita lapar itu ada pisang, ada pohon apa itu kita tinggal metik tuh. Ada Kalau di ubi, desa itu lengkap makanan, pengambil. itu lengkap. Tapi kalau di kota besar memang susah mau cari ubi di mana. Tapi kalau saya dulu tinggal di desa, saya lagi lapar dan lagi main kan, saya pergi dari jauh dari rumah tuh kita lagi main sampai ke posok itu kan, lapar. Di situ ada ubi, kita tinggal buka ubinya terus kita bakar. Jadi kalau selama tinggal di daerah di pinggiran di Sumatera atau Kalimantan pedalaman, nggak akan kekurangan makan. Tetapi kalau tinggal di kota besarnya, ya mungkin ya, atau di Banjarmasin ya mungkin ya. Kita soalnya belum sampai ke sana ya, donasinya masih terbatas soalnya ya. Kalau donasinya melimpah ya kita bisa kasih makan seluruh Indonesia. Prabowo aja baru punya ide mau kasih makan, kita udah jalan. Tapi idenya Prabowo itu benar, kasih makan siang gratis. Kenapa? Supaya orang kerja dengan tenang, gak geragas. Mereka nggak. Itu memang perut yang kenyang itu penting ya. Prabowo itu ngerti itu. Ya dia ngerti. Dia orang pinter itu Prabowo itu. Makanya dia idenya apa? Kasih makan gratis. Itu benar itu. Iya, Ya orang iya pada tertawa. Pastor. Makanya saya nunggu Pak Tobing gitu loh. Itu orang yang menertawakan itu dia nggak. Yang benar itu idenya Prabowo. Kasih makan gratis itu jawaban yang paling fatal, yang paling vital dan fatal untuk Indonesia sekarang ini. Kalau semua orang makan, maka nggak ada orang bodoh, nggak mudah diasuh. Penting itu. Jadi orang-orang pada nggak ngerti yang Prabowo itu ya. Dia pinter tuh, ya. Misalnya contoh nih, Arab Saudi dikasih makan, tenang kan langsung kan, langsung tenang. Yang penting dikasih makan, itu penting sekali. Brunei, itu semua rakyat dikasih makan tuh, ya kan, tenang langsung. Amerika masih ada yang kelaparan, bukan karena nggak makmur ya, karena masing-masing punya agenda sendiri. Selama masih ada yang lapar ya repot. Ya, kalau Eropa udah nggak ada orang lapar, jadi nggak bisa dihasut kayak apa, nggak bisa. Kalau kayak Jerman kemarin langsung diancam,
Kamu yang berani-berani demo pro Palestina kita deportasi loh. Udah selesai kan? Mereka juga dapat makan di sini. Lanjut, lanjut, lanjut.